Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Om, Bro. Kali ini saya mau berbagi tips aja lah. Kita itu kadang-kadang kalau punya sepeda motor tuh kadang-kadang males untuk servis ya. Kadang-kadang kita juga males ke bengkel untuk servis, untuk pergi, untuk keluar lah. Apalagi kita sehari-hari kerja ya, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu baru libur. Sabtu waktunya kita weekend, Minggu juga waktunya kita rekreasi mungkin ya. Akhirnya malas ke bengkel. Nah, yang kayak gitu itu kita akhirnya kan nggak tahu kan kapan kita mau servis. Jadi ya paling nggak kita harus servis ringan lah. Kita lakukan aja sendiri ya di rumah supaya nanti kita itu nggak kehabisan dana untuk malah servis besar ya, gara-gara servis kecil kita nggak hiraukan ya. Nah, kali ini saya mau berbagi tips aja untuk servis sendiri saja lah di rumah. Kita itu cukup satu aja, jangan yang macam-macam dulu deh, apalagi ini motornya injeksi ya. Repot sendiri nanti kalau kita sudah menemui masalah besar ya gara-gara nggak servis ya. Oke, jadi kali ini saya akan berbagi untuk servis sendiri yang paling ringan, satu saja, yaitu kita mencoba untuk servis filter udara ya. Kalau bisa diganti, biasanya penggantian filter udara itu di 10.000 kilometer sampai 15.000 kilometer kalau untuk motor-motor bebek, motor sport itu ya. Makanya sebelum timbul masalah besar kita servis sendiri saja. Nah, kalau untuk motor ini di motor R25 ya, filter udaranya ada di dalam tameng yang di sini ya. Kita buka dulu lah untuk pelindungnya di sini ya. Ada kunci L di sini, dua. Nanti kita buka, kemudian kita ambil nanti untuk filter udaranya. Kalau memang bisa diganti, diganti saja. Karena ini sepeda motor juga sudah hampir 20.000 kilometer ini. Jadi ya memang ini agak sedikit eh, gampang diremehkan orang ya. Padahal ini juga penting, yaitu komponen filter udara. Ini aja kok yang paling bisa kita lakukan di rumah. Kalau kita nggak punya kunci-kunci ya, minimal kita punya untuk pembuka kunci L atau obeng kayak gitu ya. Kita harus punya itu. Kalau servis yang lain kan agak berat ya, seperti injektor yang lainnya gitu ya, busi itu masih susah kita. Nah, ini nanti kalau sudah terbuka gini ada tiga baut ya untuk penutup filter udaranya itu di situ. Terus kita buka dulu. Ini juga ada sedikit informasi buat pengguna R25 ya, Yamaha R25. Nanti tentang di filter udara juga ada sesuatu yang harus penting benar-benar kita perhatikan di sini. Oke, kita buka dulu ya untuk ini ya, baut-bautnya ini ya. Makanya kalau pengguna R25 ini kalau nggak cepet-cepet diperiksa di filternya sini bisa fatal nanti. Nah, ini sudah, langsung kita ambil ya untuknya ya. Nah, ini untuk filter udaranya ya, dan dia sudah kotor ya. Cuman ini masih bisa dipakai sih. Nanti kita akan bersihin aja lah. Ada tipsnya juga untuk membersihkan ini. Karena filter udara ini juga mengandung oli itu ya, dia basah gitu. Jadi makanya untuk lengket, untuk kotorannya bisa lengket kayak gini ya. Jarang untuk menembus. Cuman ya memang desainnya sudah seperti ini dari pabrikannya.
Nah, nanti kita bersihkan aja. Nanti juga eh, kita akan juga kasih tipnya untuk pembersihannya ya. Nggak usah dicuci pakai bensin kalau memang ribet ya, atau terlalu banyak menghabiskan bensin nanti. Terus ini nih, nanti yang paling penting juga nih, ini di filter udaranya ini ada busa ya. Busanya juga sudah sudah rusak nih, kena hawa bensin, dia jadi kayak meleleh gitu. Nah, ini yang tadi yang saya bilang ya, ini paling berbahaya ini. Ini bisa masuk ke dalam ruang bakar ini kalau tersedot sama throttle body lah. Ini kayak gini nih. Ini dia sudah rontok ya. Harusnya memang sudah diganti per 15.000 lah kalau paling maksimal ya. Duh, ini rontok, ini busa, ini busa. Supaya busanya supaya untuk menahan debu juga sebenarnya. Karena filter udaranya untuk motor R25 ini dia itu nggak ada karetnya ya untuk menempelkan antara ke masuk yang throttle body itu ya. Ini tuh sisirnya. Ini nanti Om saya lihatkan juga nih yang ada nempel di filternya ya, box filternya. Nah itu tuh, itu juga busa itu yang nempel ke situ ya. Ya itu kan dia untuk pembatas antara filter dengan boxnya ya, supaya angin tuh nggak masuk lewat samping-samping sini, makanya ada busanya ya. Biasanya karet, biasanya ini busa. Ini nih yang mengakibatkan bisa fatal, ini masuk ke ruang bakar apa ya nggak habis kita nanti mesinnya ya mati loh, habis banyak nanti kita ya kan, bongkar sana bongkar sini loh kayak gini nih loh. Nah itu yang memang kita harus bersihkan ya, makanya pengguna R25 Yamaha R25 ya harus tahu tentang ini ya. Nah ini nih, jadi dia sistemnya hanya ini di lem nih di pinggir-pinggirnya sebelah sini ya, kayak gini biar dia pokoknya nggak ada debu yang masuk lah lewat pinggir-pinggir ini. Cuman ya itulah kekurangannya lah, namanya ini sudah lebih dari sudah lebih dari masanya ya, jadi harus diganti memang supaya nggak terjadi kayak gini. Ya udah kita ketok-ketok aja dulu ini ya. Terus nanti kita sikat aja dulu ini yang kotorannya ini. Kita untuk mengambil debu-debu atau ya kotoran-kotoran yang ada di permukaan, kita pakai sikat aja. Nah, kita sikat aja Om, pakai sikat gigi bekas lah ya. Kita ambil dulu kotorannya kayak gini nih. Disikat gini aja. Nah, karena kan dia basah karena itu sudah nempel ya di situ ya kotorannya ya. Nanti kita langsung bersihkan. Jangan dicuci pakai bensin lah kalau bisa. Ya memang boleh aja dicuci pakai bensin, tapi kan nanti kita butuh mengeringkan lagi agak lama ya. Jadi cara praktisnya ya kayak gini aja lah. Biar nggak habis juga, biar nggak habis bensin banyak juga lah kalau kayak gini. Kalau sudah, kita bersihkan juga ya untuk yang sebelahnya ini ya, untuk busanya ini. Kita rontokkan aja lah, dikerok gitu, seperti kayak gini, supaya dia bersih, supaya dia nanti nggak ada yang nyangkut lagi, nggak ada yang masuk ke ruang bakar. Kita bersihkan aja gini. Sama nanti dibersihkan pakai bensin ya untuk lem-lemnya ya. Nah ini ada lemnya ya, double tip ya. Jadi busanya ditempel pakai double tip ke sini nih ya, dari pabriknya sudah kayak gitu ya, jadi kita lepas aja lah untuk lemnya juga. Nah ini sudah saya bersihkan ya, sudah bersih semua, sudah ya pokoknya dilepas lah. Terus kita biarkan aja udah kayak gini, atau kalau mau dikasih pak ya dikasih aja packing lagi nggak masalah. Cuman kalau saya biarkan lah seperti ini. Kalau dikasih packing kan kita harus ngelem lagi ya. Nanti lemnya kena
bensin, nanti seperti itu lagi, nanti dia masuk lagi ke dalam ruang bakar. Jadi saya biarkan aja kayak gini, nggak masalah lah. Atau biasanya juga ada yang dipakein kertas ya untuk packingnya ya, pakai kertas ya, ya kayak gini aja lah. Yang di dalam sini juga dibersihkan ya untuk busanya. Tuh, tadi sudah saya bersihkan di sini. Nah, sudah bersih ya, tinggal yang di samping itu ada debu-debu, nanti kita bersihkan juga. Langsung aja nanti kita pasang lagi. Nah, untuk pemasangannya ini kan sebenarnya nih, kalau saya pasang di sini, bentar. Kalau kita pasang di sini nih kan, nah dia kayak goyang-goyang gini ya, karena nggak ada busanya ya. Biasanya kalau di motor-motor bebek atau metik itu kan dia dijepit pakai penutupnya kayak gini. Tapi kalau di motor sport ini dia nggak ada penjepitnya ya. Ya modelnya ya kayak gini aja motor sport. Jadi udara bisa masuk tuh lewat situ tuh. Kotorannya bisa masuk lewat situ tadi. Makanya dikasih busa. Cuman kan kita nggak pakai busa lagi, udahlah biar aja kayak gini, toh nanti lain kali ya kita akan bersihkan lagi atau kita ganti baru aja lah. Cuman kalau nggak punya dana ya seadanya ini kita bersihkan, toh ini juga masih bisa dipakai kok, nggak seberapa kotor, masih belum parah untuk kotorannya ya. Nah ini saya contohkan lagi ya, seumpama dikasih packing seperti ini kan harus dilem lagi kan. Kalau nggak dilem itu nanti dia packingnya ini bisa kesedot sama itu, sama tarikan gasnya di throttle body ya, di box filter ya. Jadi memang harus butuh lem lagi. Cuma kan kita nggak bisa ya, jadi kita nggak akan kasih lem lah untuk ininya. Jadi ya kita pasang apa adanya aja, nggak usah pakai packing atau apalah, nggak masalah sih. Yang penting nanti sering-sering aja dibersihkan supaya debunya nggak banyak yang masuk di ruang bakar. Atau kalau ada ya bikinkan packing yang agak besar ya, supaya bisa menempel lah, atau nanti bisa diganjal-ganjal gitu. Jadi kita biarkan nggak usah pakai packing. Oke, selanjutnya kita pembersihan di ini ya, yang ada hitam-hitam ini ya. Debunya udah banyak yang nempel, kita nggak usah pakai bensin banyak-banyak, cukup pakai tisu seperti ini. Kita lumasi dengan bensin, kita basahi gini ya, terus nanti kita lap aja di situnya, di filternya ini kayak gini. Kita lakukan sampai bersih ya. Nah ini banyak kotorannya. Nah ini selah-selahnya ini juga kita lap ya, selah-selahnya ini sama seperti ini, nggak usah pakai dicuci lah. Yang penting ini kita bisa ngirit bensin juga kok. Sama aja bisa bersih juga kok kayak gini. Nah ini Om, tengahnya kalau kita lihat ini masih bersih ya, masih bagus lah, dan masih layak untuk digunakan. Masih bisa untuk 5.000 kilo lagi. Dan setelah ini kita langsung semprot aja. Kalau sudah gini ya kita ketok-ketok dulu, baru kita semprot dari bawah sini nanti. Oke, sudah selesai semua. Lanjut kita pasang kembali dan tutup kembali ya. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa servis ya Om ya. Ya minimal kita servis untuk filter udaranya lah. Mau diganti kah, dibersihkan lah. Jangan sampai kita nanti malah bongkar sana sini gara-gara kita nggak mau servis ringan seperti ini ya. Dan kita habis banyak, malah dana habis.
Ya daripada gitu kan, mending kita rajin-rajin sedikit saja untuk servis sendiri, nggak usah ke bengkel. Nanti kalau rusak ini kita akan bongkar nih, ribet loh kalau bongkar kayak gini nih. Kalau udah rusak biayanya besar lagi, apalagi motor-motor seperti ini. Wah, pusing om. Pusing bener om. Udahlah gitu aja om ya, thank you, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.